Jadi ini Bung Rocky nih ya, kalau lihat gayanya Pak Prabowo ya, Gayanya. kasus pagar 30 km di Laut Tangerang ini bisa jadi pintu masuk nih buat pemerintahan Prabowo, bongkar-bongkar semuanya, termasuk bongkar-bongkar pagar kekuasaan yang melindungi oligarki. Jadi isu hari ini adalah siapa yang pagar itu, mengapa menteri-menteri dan aparat itu mendiamkan itu intinya. Dan akhirnya presiden mengambil alih itu, artinya ada semacam kemarahan pada presiden karena ini beliau pasti ketahui bahwa ini udah berlanjut dari bulan Juli sebelum dia bahkan jadi presiden atau masih berupaya untuk mencari legitimasi buat jadi presiden. Jadi siapa presiden sebelumnya? Ya Jokowi. Jadi itu intinya tuh. Jadi kita mau lihat juga jaringan kekuasaan yang bermain di belakang pagar itu datang dari dan oleh perintah siapa. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gambas LJ. Ini ada video dari Bung Rocky Gerung atau juga diskusi singkat bersama Pak Heru Sugeng Arif guys. Ini mengenai pagar laut yang dibangun di era Pak Jokowi ya guys. Disegel setelah Prabowo marah, pejabatnya harus diberi sanksi. Wow, ada apa dengan ini guys dengan perkara apa ya pagar laut guys. Kita simak aja guys yang didiskusikan dengan seksama. Oke, simak, keren. Bung Rocky, ini pagar yang disebut misterius ya di Laut Tangerang itu akhirnya disegel setelah diperintahkan oleh Presiden Prabowo. Kacau banget ya, urusan begini saja harus menunggu perintah dari Presiden. Harus menunggu dari Presiden marah dulu. Jadi sebenarnya ngapain aja aparat kita itu? Ngapain aja? Ya, akhirnya pagar misterius itu dinyatakan ilegal dan karena itu ada tindakan hukum, yaitu penyegelan atau pembongkaran. Tetapi masih ada yang misterius. Itu punya siapa sebetulnya? Dan setelah sekian hampir setengah tahun, tidak ada satupun pejabat yang punya diskresi untuk membongkar. Kendati mereka tahu bahwa itu nggak jelas. Kalaupun nggak jelas kan dibongkar aja kan. Tetapi justru kan itu jelas punya siapa, maka tak ada yang mau bongkar. Kan itu logikanya itu. Jadi baru ketika presiden mengambil alih karena isu itu udah viral, lalu ada tindakan koersif, yaitu menyegel. Tapi lebih dari itu kita ingin dapat semacam kepastian ini negara ini ada aturan atau sekedar nunggu kemarahan presiden. Kan itu soalnya ada di situ selalu. Jadi kita tidak ingin semua hal itu harus diselesaikan di tingkat pusat. Ini cuma soal pagar bambu di situ mesti Pak Prabowo yang ambil alih kan itu konyol juga birokrasi kita atau aparat keamanan kita kan atau aparat penegak hukum. Jadi sinyal dari masyarakat sipil yang bahkan sudah pernah diterangkan oleh brother manusia merdeka Said Didu bahwa sejak Agustus atau Juli bahkan udah terlihat pemagaran laut itu, dan istilah pemagaran laut itu artinya laut dipisahkan dari darat atau ikan dipisahkan dari nelayan kan itu mesti juga dijelaskan tuh. Jadi sekali lagi kemampuan sebut aja kepekaan kita terhadap lingkungan itu betul-betul buruk. Camat, lurah, kepolisian atau siapapun yang di situ kan itu kasat mata terlihat. Jadi tetap ada hal yang ajaib di kita bahwa sesuatu yang jelas-jelas ada di depan mata secara prima facie mestinya itu didahulukan karena itu menyangkut hak nelayan yang udah protes tapi nggak tahu mau protes ke siapa. Mereka tahu bahwa setiap malam itu bertambah 100 meter dan akhirnya jadi 30 km. Jadi harus ada juga sanksi pada para pejabat yang mendiamkan itu. Karena di dalam hukum ada prinsip bahwa kalau Anda membiarkan sesuatu artinya Anda juga melakukan kejahatan tuh act of omission, pembiaran itu. Sementara yang pelakunya udah jelas-jelas dia act of commission, dia ajukan itu sebagai semacam klaim terhadap laut. Jadi kelihatannya itu yang mesti diselesaikan tuh supaya ada keadilan, ada hal yang bisa kita buka bahwa ini persoalannya menyangkut lapisan-lapisan politik. Saya sepakat, selain pemilik pagar, para aparat di daerah sampai pusat yang abai itu juga harus diberi sanksi. Dan kalau menyimak pernyataan warga bahwa pagar itu kan sudah dibangun sejak setahun yang lalu, berarti ini ya dibangun di eranya Presiden Mulyono. Tentu harus ada tindakan lebih jauh, yaitu proses pidana karena
itu melanggar aturan. Dan ya dibawa pengadilan supaya jelas itu perintah siapa yang di atas kekuasaan yang paling tinggi yang memerintahkan itu, sehingga perlu pula kekuasaan paling tinggi untuk melarang itu kan. Jadi kita bisa bayangkan Pak Prabowo atau Presiden Prabowo ambil alih itu, artinya ada kekuasaan yang melampaui sekedar aparat lokal sehingga harus diambil alih oleh presiden. Bahkan menteri saling lempar tangan tuh. Saya nggak tahu, saya baru dapat berita segala macam, berapa ada 5 menteri mungkin yang harusnya ada di lokasi untuk tahu apa yang terjadi, tetapi itu tidak ada semacam inisiatif untuk melakukan penyelidikan. Ini apa sebetulnya? Ada pagar 30 km yang apa itu mau menyaingi Great Wall, benteng tembok Cina apa. Jadi kelihatannya kita harus masuk di dalam detail. Ini siapa yang mengelola itu, atas perintah siapa, atas hegemoni siapa. Dan kalau itu dimulai sejak bulan Juli, itu artinya ya itu masih zamannya Pak Jokowi berkuasa. Jadi kita mesti terang-terangan mengatakan bahwa ada lapisan kekuasaan yang beroperasi di balik pagar itu, dan ketentuan hukum harus berlaku di situ. Demikian juga ketentuan hukum terhadap hilangnya potensi atau bahkan real pendapatan nelayan sejak 1 tahun lalu, yang mengakibatkan mereka mungkin main pinjol, akhirnya berutang itu, judi online, karena hak mereka untuk memperoleh warisan alam, yaitu ikan dan biota-biota laut yang memungkinkan mereka hidup dan memelihara laut secara natural itu hilang. Jadi ada nilai ekonomi yang hilang di situ, dan itu mesti diganti, mesti diproses. Class action dari nelayan yang merasa disingkirkan dari lahan hidup mereka itu laut, nelayan yang merasa bahwa pendapatan mereka berkurang dan hilang potensi yang harusnya mereka peroleh selama dari bulan Juli, itu bisa diklaim sebagai kerugian material, juga kerugian imaterial, yaitu hak mereka untuk merasa nyaman karena dipagari. Artinya itu membebani psikologi para nelayan yang merasa, nanti ini siapa yang pasang ini? Apakah ini yang pasang aparat? Apakah ini yang pasang korporasi? Apa ini yang pasang LSM? Apa ini yang pasang BEM Tangerang atau BEM Banten? Apa ini yang pasang pecinta lingkungan, atau betul-betul jatuh dari langit pagar itu? Jadi mesti ada kejelasan terhadap kerugian material dan imaterial dari kawan-kawan nelayan dan mereka yang hidup dari hidup dan dihidupi oleh laut. Itu intinya tuh. Kasus pemagaran laut di Tangerang ini semakin menyadarkan kita betapa rusaknya pengelolaan negara di era Jokowi ini. Benar-benar parah ya, dan benar-benar bagaimana oligarki itu bisa berbuat semau-maunya, dan negara kemudian itu membackupnya, atau kalau tidak membackupnya pura-pura nggak tahu saja. Iya, kejujuran dan keadilan harus kembali pada bayangan kita tentang negeri ini. Dan kita lihat bagaimana konflik agraria, konflik lahan, konflik industrial, kan itu yang menjadi kasus belli, kasus yang sedang diperang atau sedang dijadikan peperangan hari-hari ini. Dan tanah itu termasuk laut, itu sawah, itu melekat dalam antropologi pengelolanya tuh. Jadi bayangkan kalau Anda, seseorang misalnya, terhalang untuk masuk ke dalam tanahnya sendiri, terhalang untuk mencium bau anyir dari ikan yang setiap hari dia geluti itu. Dan bagi nelayan, ya, bau anyir itu bukan bau anyir, itu bau alamiah kan. Jadi kita mau lihat sawah yang beceknya itu melekat pada kaki petani, jalan-jalan yang mereka susun sendiri dari tanah liat di pematang itu akhirnya berubah, dan mereka saksikan sendiri itu diperlakukan seperti mainan aja oleh beko-beko atau eskavator yang bergerak secara raksasa. Kan itu sebetulnya penghinaan terhadap peradaban tuh. Kita ingin lihat bagaimana kenaturalan manusia itu masih ada di pantai utara Jawa. Kita ingin lihat kenaturalan manusia itu masih ada di hutan-hutan di Papua dan Kalimantan. Kita ingin lihat
betapa kenikmatan untuk bergaul dengan asal usul mereka atau asal usul masyarakat adat itu tidak diganggu oleh mesin-mesin raksasa yang membuat panik, membuat kehidupan itu cerai-berai secara kultural. Jadi semua hal yang harusnya kita lindungi, itu tanah dan air untuk kepentingan bersama. Itulah pesan dari konstitusi. Jadi termasuk kemampuan kita untuk membaca potensi konflik etnis, konflik rasis, atau bahkan konflik agama yang sangat mungkin datang dari sumber-sumber alamiah ini, sumber-sumber penghancuran kondisi alamiah kita. Nah, kesempatan ini yang harus kita hitung juga sebagai janji kemerdekaan, yaitu untuk menyeberangkan, kata Bung Karno, masuk ke pintu gerbang kemerdekaan itu harusnya masuk dengan prinsip keadilan, dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kesempurnaan itu mungkin belum bisa kita peroleh, tetapi kita juga harus berupaya keras untuk membatalkan mereka yang hendak menghalangi kesempurnaan janji konstitusi itu kan. Jadi cerdaskan kehidupan bangsa, pelihara fakir miskin, ikut dalam perdamaian dunia. Semua itu kan semacam perintah kultural yang dimaksudkan supaya Indonesia bisa ditonton oleh dunia luar sebagai negeri yang beradab. Jadi kalau ada orang asing foto-foto 30 km pemagaran laut itu akan jadi apa namanya, foto dunia tuh yang orang akan anggap ini apa? Mengapa Indonesia yang berupaya untuk jadi paru-paru dunia, jadi sumber kehidupan ekologi baru, masuk di dalam jebakan-jebakan teknokratik, masuk dalam jebakan-jebakan keangkuhan kapital. Itu sebetulnya yang kita ingin hindari. Tapi sudah terjadi, maka mesti ada sanksi. Jadi ini Bung Rocky nih ya, kalau lihat gayanya Pak Prabowo ya, kasus pagar 30 km di Laut Tangerang ini bisa jadi pintu masuk nih buat pemerintahan Prabowo, bongkar semuanya, termasuk bongkar pagar kekuasaan yang melindungi oligarki. Jadi isu hari ini adalah siapa yang pagar itu, mengapa menteri-menteri dan aparat itu mendiamkan itu intinya. Dan akhirnya presiden mengambil alih itu, artinya ada semacam kemarahan pada presiden karena ini beliau pasti ketahui bahwa ini udah berlanjut dari bulan Juli sebelum dia bahkan jadi presiden atau masih berupaya untuk mencari legitimasi buat jadi presiden. Jadi siapa presiden sebelumnya? Ya Jokowi. Jadi itu intinya tuh. Jadi kita mau lihat juga jaringan kekuasaan yang bermain di belakang pagar itu datang dari dan oleh perintah siapa. Dan masyarakat menunggu itu supaya ada keadilan diberikan pada tanah, pada laut, pada nelayan, pada ikan, pada terumbu karang. Kan semua itu yang kita sebut sebagai satu ekosistem, satu ekologi politik yang berupaya untuk merusak ekologi alamiah kan. Jadi sekali lagi kemampuan ini dimaksudkan, kemampuan kita membaca kasus pagar 30 km itu sekaligus menuntun kita untuk melihat pagar-pagar politik yang dipasang untuk membela satu kelompok. Pagar-pagar politik yang pernah dibuat oleh Jokowi untuk menghidupkan harapan bahwa Indonesia bisa diperlihatkan melalui infrastruktur, melalui PSN. Karena ini PSN inilah pagar yang membatasi hak rakyat dengan janji alam itu kan. Janji alam adalah sejahterakan kehidupan orang kecil dan itu perintah konstitusi. Perintah. Alam memerintahkan konstitusi untuk memelihara harapan, sementara Presiden Jokowi membatalkan semua harapan itu dengan membongkar, dengan membangun, bongkar bangun. Tapi yang dibongkar itu adalah alam, yang dibangun itu juga arogansi dia aja kan. Jadi kesempatan ini juga semacam evaluasi terhadap apa sebetulnya yang kita sebut dengan kekuasaan, apa yang kita sebut sebagai kepemimpinan, dan kita ingin tagih itu terus supaya ada keadilan diperlihatkan bahwa Presiden Jokowi melakukan begitu banyak pelanggaran hukum, pelanggaran konstitusi, bahkan pelanggaran etika politik yang memungkinkan dia diseret ke pengadilan. Nah itu yang sebetulnya harus dipajang di tengah laut itu. Jadi pagar-pagar itu mesti bertuliskan adili Jokowi, dan itu yang sebetulnya jadi backmind kita, backmind masyarakat sipil. Kan di mana-mana poster tentang adili Jokowi udah beredar. Jadi ini juga satu kesempatan untuk mulai meneliti bahwa apakah pagar-pagar di Laut Utara itu juga menjadi semacam
pintu masuk untuk mulai membaca bahwa ada pagar kekuasaan yang ditaruh oleh Presiden Jokowi untuk melindungi akumulasi modal. Ada pagar kekuasaan yang ditaruh oleh Presiden Jokowi untuk memungkinkan dinastinya aman. Tapi sekarang saya kira itu harus dibongkar. Dibongkar di kepala dan dibongkar di dalam kebijakan. Dan itu saya kira tafsir terhadap perintah Presiden Prabowo untuk membongkar pagar 30 km itu yang dipasang oleh pemerintah sebelumnya. Ya kita sebut aja oleh pemerintah sebelumnya, karena di zaman itu pagar-pagar itu dibuat atau ditancapkan di laut tuh. Ya, ini sekedar analisa. Salam akal sehat. Salam akal sehat. Oke guys, alhamdulillahirobbilalamin guys, itu tadi kita sudah menyimak dari diskusi atau analisis singkat dari Bung Rocky Gerung dan juga Pak Heru Sugeng Arif guys. Ini menanggapi tentang pagar laut 30 km ya guys. Wow, lumayan panjang juga guys, guys. Dan ini dibangun di era Pak Presiden Jokowi guys. Dan ini setelah diketahui oleh Pak Prabowo, dan Pak Prabowo menyegel guys. Dan intinya sudah diambil alih oleh Presiden Prabowo guys untuk ditindaklanjuti guys. Kenapa tidak tahu atau aparat-aparat tidak tahu siapa pemiliknya dan membiarkan ini guys? Wow, ini yang menjadi pertanyaan dari banyak masyarakat ataupun dari Bung Rocky Gerung dan juga Pak Heru Sugeng Arif guys. Kenapa istilahnya hal seperti pagar gini saja harus presiden yang turun tangan guys? Wow, termasuk kacau dan juga konyol lah guys menurut Bung Rocky Gerung. Ini sudah guys, ranahnya sudah istilahnya merusak alam atau merusak ekosistem atau apalah guys. Dan ini pagar bambu ya guys. Oke, semoga dengan disegelnya atau ditangani Pak Prabowo sendiri nanti bisa diatur atau bisa dibongkar atau lebih baiknya atau apalah guys pokoknya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambas LC.